kita mulai, marilah kita berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah untuk mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Di dalam duka yang kita alami pada saat ini oleh karena virus COVID-19 atau Corona yang menjadikan kita tidak dapat berkumpul di rumahnya yang kudus. Tetapi biarlah hal ini tidak menyurutkan iman kita untuk beribadah kepadanya bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita di dalam ibadah suci ini. Kuasailah hati dan pikiran kami, ya Allah, agar kami mampu menyembah Engkau di dalam kesungguhan. Ingatlah bahwa Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku di sana di tengah-tengah mereka. Ingat juga bahwa gereja bukanlah bangunan, gereja itu adalah komunitas. Biarlah situasi ini lebih mendekatkan diri dan iman kita kepada Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib dan mati untuk dosa-dosa kita. Dialah jawaban dari segala masalah yang kita hadapi saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Dia. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Karena pemberontakan kita, dia menjadi terhina. Karena kesalahan kita, dia disalibkan. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan diselamatkan untuk menerima kehidupan lestari. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini, kami menerima pengampunan, penghiburan, dan kehidupan lestari. Pada saat kami menahan diri dan menjaga jarak secara fisik, ketika tubuh Kristus tidak dapat bertemu di rumah-Mu yang kudus, kami berkumpul melalui Roh Kudus di berbagai tempat kami, di rumah dan di kamar kami seraya memanggil Engkau. Ajarlah kami bukan hanya untuk mengingat penderitaan dan kematian Putra-Mu, tetapi menjadi pelaku pengorbanan untuk memaknai kehidupan di bumi ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap memberikan pertolongan dan kekuatan kepada saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah orang tua dan setiap orang tua yang rentan. Lindungilah kami semua dari penyebaran COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 368. Adakah
hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari ini dari Konfesi HKBP pasal 1 ayat B2. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, dan di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu, ke hadapanmu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Engkau melihat kesusahan dan kekhawatiran kami, ketakutan kami saat ini karena wabah virus yang melanda kami. Dalam keberdosaan kami memohon, pulihkanlah bumi yang kami cintai ini. Sembuhkan dan hiburkan saudara-saudara kami yang sendirian, terisolasi, karantina, tertindas oleh kesendirian dan kecemasan. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Topang dan lindungilah semua petugas kesehatan dan semua yang melayani orang sakit, serta mereka yang berisiko tinggi terhadap infeksi. Berilah kekuatan kepada semua badan yang mendukung kesehatan masyarakat. Dan akhirnya, Tuhan, kasihanilah semua keluarga kami, manusia dan seluruh ciptaan-Mu.
Ampunilah dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Kami percaya pada belas kasih-Mu yang besar dan pada janji-Mu yang tanpa syarat untuk selalu bersama kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Penjelamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita makan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pembacaan epistel pada hari ini yaitu tertulis pada Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Jumat Agung ini, tertulis dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang penuh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang putih. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang berhukum dosa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 410 ayat 1. Salib dan jadilah saksinya. Pengakuan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita akan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintah karena degap-degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam epidemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Ya Tuhan Allah, pulihkanlah. Saudaraku, ketahuilah, Allah firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Penderitaannya di kayu salib adalah tanda cinta kasih-Nya kepada kita. Rasa peduli, luka Yesus di bukit Kalvari, mahkota duri di kepalanya, berlumuran darah karena dosa-dosa kita, adalah tanda kasih sayang-Nya pada kita. Biarlah situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal.
Ya Tuhan Allah, pulihkanlah bumi ini. Selagi kita tetap berjaga-jaga melawan virus, doktrin, atau penyakit, merasa khawatir tidak akan mengubah keadaan kita atau memperkecil peluang infeksinya. Itu tidak akan berguna bagi kita untuk mengalahkan penyakit atau mendorong kita untuk bertindak. Mencemaskan COVID-19 atau hal yang lainnya tidak akan mengurangi masalah. Daripada cemas dan khawatir, Yesus menyuruh kita untuk menanggapi dengan berdoa dan percaya kepada Dia. Kita tidak perlu khawatir, terutama karena kita mengenal Dia yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Satu hal yang harus menjadi prinsip iman kita, jangan pernah hal apapun di dunia ini menghambat kita untuk terus beriman kepada Tuhan Allah kita. Dengan seluruh orang-orang percaya di dunia ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 sampai 3.
27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian isi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebuah batang bulu dan berkata, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Demikianlah firman Tuhan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah kita dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ih, kematian Pak.